Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi dengan saya Ibu Nia. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat grading blus sesuai style. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita sudah ditampilkan dengan model blus ya, seperti ini. Ini model blus dengan keterangan bagian depan itu V-neck ya, V-neck ya. Di sini itu nanti ada depun atau lapisan yang masuk ke dalam, atau istilahnya facing kalau di industri. Kemudian ada lengan licin ya. Kemudian yang bagian depan itu modelnya tidak ada kupnat atau dart, sedangkan yang bagian belakang itu nanti juga ada lapisan depun bagian belakang atau facing bagian belakang. Kemudian ada kupnat ya, dan lengan licin. Oke, sebelum kita mulai menggrading ya, kita harus lengkapi dulu untuk pola yang dibutuhkan sesuai dengan model. Yang pertama kita menyesuaikan, kita analisis dulu apakah bagian depan atau belakang itu membutuhkan zipper atau tempat untuk belahan. Nah, ternyata di sini modelnya simetri ya, jadi tidak ada tempat untuk modelnya simetri, tidak ada resleting di bagian depan ataupun di bagian belakang. Jadi kita tidak membutuhkan tambahan kampuh atau sim di bagian tengah belakang ataupun depan. Oleh karena itu polanya disimetrikan ya, kanan dan kiri sama, baik depan maupun belakang. Lanjut untuk membuat depun atau lapisan bagian leher ya. Di sini depunnya. Nah, ini kita buat seperti ini. Saya ulangi untuk cara membuat depun ya, mungkin agar lebih mudah. Jadi kita pakai intelligent pen. Lebar depunnya itu 4 cm ya. Kemudian kita klik OK ya, kemudian kita tarik garis ke sini. Kita klik OK, lalu kita buat lengkung dulu. Kemudian kita hubungkan dengan garis tengah belakang. Ya, seperti ini nanti untuk depunnya. Kita akan copy nanti ketika kita akan membuat marker. Ini kita belajar grading dulu. Nah, setelah kita sudah melengkapi pola ya, ada pola depan, ada pola bagian belakang, dan pola lengan, kita akan mulai menggrading dengan cara sebagai berikut ini. Tool yang kita akan gunakan nanti adalah tool ini, grade table. Langkahnya setelah kita mempunyai pola yang komplit yang akan kita grading ya, langkah yang pertama itu kita harus mempunyai ukuran yang harus kita ubah. Nah, sementara karena kita belum mempunyai spek atau size spek dari industri, kita hanya belajar untuk memanfaatkan dari tool grid ini. Oke, langkah untuk grading ya, itu kita klik size, edit size and measurement. Nanti akan muncul kotak dialog edit size table. Di sini baru muncul size M. Size M itu adalah pola yang sudah kita buat ini. Nah, untuk menambahkan grid ke size yang lain, ke M, ke L ataupun XL, itu bisa kita tambahkan dengan mengklik ini kolom di sebelahnya. Kita tambahkan semakin ke
kiri, berarti ukurannya semakin kecil. Dari M kita buat ke S, kemudian dari M naik kita buat ukuran L, kemudian di sebelahnya kita naikkan lagi gridnya untuk size XL. Oke, nanti setelah kita membuat acuan dari gridnya ini, S nanti garisnya akan berwarna ungu. Untuk M hitam, untuk L garisnya hijau, garis polanya hijau, kemudian untuk XL garis polanya adalah orange. Di sini kita save dulu, kita beri nama, kemudian kita klik OK. Nah, setelahnya kita langsung menuju ke tool grid table. Nah, nanti akan muncul kotak grid table ya, yang mana kursornya kita akan berubah menjadi diikuti oleh gambar persegi. Nah, size yang sudah kita buat tadi muncul di sini ya. Kemudian DX dan DY ini adalah titik gradingnya, yang mana untuk titik ordinat X dengan titik ordinat Y itu kita masih ingat ya, untuk sumbu ordinat itu kalau X yang bergerak ke kanan berarti nilainya adalah positif, X yang titiknya bergerak ke kiri adalah negatif. Kemudian untuk Y, apabila titiknya digerakkan ke atas maka nilainya positif, dan sebaliknya ketika digerakkan ke bawah maka titiknya menjadi negatif. Langsung saja setelah kursornya berubah, kita arahkan ke sini, titik ini yang akan kita grading. Selain titik ini, nanti kita titik bahu ini ya, nanti kita akan membuat grading untuk sisi, kemudian sisi bawah itu dulu. Nah, setelah kita klik titik bahunya ini, grid table dari kotaknya akan aktif. Nah, untuk selisih ukuran dari M ke S itu kita harus tahu dulu. Nah, semisal kita akan membuat selisih dari ukuran ini adalah 4 cm. 4 cm misalnya untuk ukuran badan ya. Ukuran lingkar badan dari blus ini misalnya 100. Nah, sedangkan size S akan dibuat menjadi 96. Berarti selisih 4 cm. Nah, karena kita menggradingnya di salah satu titik kanan atau kiri, sedangkan di sini tuh ada 4 titik, 1, 2, 3, 4 untuk lingkar badan, maka selisihnya adalah 100 cm dikurangi 96 yaitu 4 cm, dan 4 cm nya itu dibagi 4 titik. Jadi selisihnya adalah 1 cm untuk titik di titik ini nanti hanya kita isikan 1 cm. Nah, untuk size S nanti garis polanya akan menjorok ke dalam, menjorok ke kiri. Dari titik ini menjorok ke kiri. Maka untuk titik DX nya ini kalau selisihnya 1, kalau menjorok ke kiri berarti kita buat min 1. Kalau kita tekan enter, nanti yang lain akan otomatis. M ke L juga selisihnya 1 cm, L ke XL juga selisihnya 1 cm. Terus seperti itu. Kemudian masih kita grading dengan titik dengan selisih yang sama untuk ini bagian ketiak ya. Kita ketikkan di sini minus 1, tekan enter. Nah, nanti grading bagian badan sudah mulai bergerak ya. Ini akan secara otomatis seperti ini. Nah, kemudian kita menuju ke titik bawah di sini. Sama selisihnya di sini kita isikan min 1, tekan enter untuk selisih otomatisasi ya. Nah, nanti di sini gradingnya akan sama. Nah, bagaimana dengan titik yang harus bergerak ke atas atau ke bawah? Di sini adalah titik
Y yang kita ubah. Yang perlu kita ubah di titik Y adalah bagian panjang plus itu ya, bukan di titik yang lain, tapi titik ini, yang mana kita menginginkan untuk garis untuk titik pola ini size S garis warna ungu ya, harus bergerak ke atas. Nah, karena bergerak ke atas, titik ini diinginkan ke atas, maka harus positif nilainya. Nah, selisihnya tadi sudah kita sepakati, selisih antar size itu 1 cm ya. Jadi titik DY itu diisikan positif. Nah, nanti perubahannya akan seperti ini. Nah, untuk hal yang sama ya, karena ini masih sebagian yang kita grading, untuk bagian tengah ini titik X-nya apakah kita ubah atau tetap? Ya, tetap, karena di sini titik X tidak berubah ke kanan ataupun ke kiri. Ini kan titik tengah muka. Jadi yang kita ubah hanya di titik Y-nya saja. Ya, Y bergerak ke atas ya, berarti nilainya positif. Nanti kita tekan enter, akan otomatis seperti ini. Nah, yang bergerak ke bawah itu pasti nilainya negatif, seperti itu. Nah, sekarang titik yang sebelah kiri kita klik. Nah, untuk sisi bagian kiri, garis pola sisi yang S ya, yang seperti ini, kalau ada di sebelah sini berarti dia harus menjorok ke kanan. Karena harus menjorok ke kanan, berarti titik X-nya tidak lagi diisi dengan nilai negatif, tapi harus diisi dengan nilai positif. Yang negatif adalah ini, yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Kalau kita di sini mengisinya negatif, -1 ya, nanti polanya tidak akan terbentuk seperti itu. Nah, kemudian di titik Y-nya ya, titik Y ini juga sama dengan titik yang ini, yang Y garis acuan untuk pola S itu harus bernilai positif. Selisihnya berapa? Kita sepakati tadi selisihnya 1 cm. Nah, bisa kita lihat untuk garis S ya, ini yang warnanya ungu itu lebih kecil. Selanjutnya untuk yang size M ya, L itu yang warna hijau ya, lebih besar polanya. XL yang warnanya kuning. Di luar ini adalah garis kampung ya, seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang titik ini ya, sama, ini nilainya positif. Kemudian yang titik bahu sama, selisihnya kurang lebih seperti ini untuk cara membuat grading plus bagian depan. Selanjutnya kita akan menggrading untuk yang bagian badan belakang. Caranya masih sama ya. Kita ulangi lagi, kita klik grade table. Nah, nanti akan muncul kotak grade table. Klik bagian bahu, sama, kita sepakati ukuran selisih antar grade-nya itu adalah 1. Kemudian bagian ketiak kita juga harus ubah seperti ini sambil kita cek ya. Kemudian yang bagian bawah juga sama, itu kita isikan untuk size S nya -1, yang lain nanti mengikuti. Kemudian untuk yang titik Y ya, harus bergerak ke atas atau ke bawah, maka yang sini ditulis positif. Nah, untuk mempermudah, apabila kita ingin tidak dilakukan per titik ya, itu kita bisa mengcopy dari gradingnya. Di sini kita
cara mengcopy gradingnya, kita klik dulu ya titik yang ingin kita copy rumus gradingnya. Sini misalnya kita copy yang ini dulu, karena nanti dikopikan ke sini ya. Kita klik ini, copy grading. Setelah itu kursor kita arahkan ke titik yang ingin kita copy rumus gradingnya di sini, lalu kita klik ini ya, lalu tekan klik paste di sini. Nah, yang perlu kita cek ya di sini untuk titik S-nya ya, untuk titik S-nya itu harus ini ya, garis yang ungu harus ada di sebelah kanan. Jadi di sini nilainya harus tetap kita ganti positif. Nah, seperti ini ya. Meskipun kita agar tidak mengetik satu persatu ya, kita bisa copy, tapi kita tetap harus mengecek untuk dari pola itu sendiri. Kita ulangi untuk copy grading. Sini copy, klik di sini, tekan paste. Nah, ini kita ubah. Kemudian ya, bentuk yang bagian sini jangan lupa titik X nya 0, Y nya kita ubah jadi selisih 1 cm ya. Kurang lebih ini hasil dari menggrading pola badan atau pola blus bagian depan, bagian belakang. Sekarang kita lanjut untuk menggrading pola lengan. Untuk menggrading lengan ya, tadi depan dan belakang sudah ya, kita klik sama grid table, kemudian kita cek mana yang titik yang harus kita grading. Titik yang harus kita grading di sini adalah titik sisi lengan dan bawah lengan. Kita sepakati sama ya, untuk selisih antar gridnya itu cukup 1 cm dulu ya, karena kita masih belum punya tapeback. Kita klik di titik ini armhole. Setelah aktif, nah, titik untuk grid S itu menjorok ke dalamnya, karena ini bergeraknya ke kiri nanti yang kita inginkan, maka ditulis -1, tekan enter. Nah, misalnya kita ingin mengcopy hal yang sama ke titik ini ya, dengan cara copy grading, kemudian arahkan ke titik yang ingin kita tumpahkan rumusnya, rumus kopiannya, yaitu bawah lengan. Kemudian diklik paste grading. Nah, sekarang kita cek kanal lengannya harus lebih panjang dan lebih pendek. Titik Y nya kita ubah jadi selisih 1 cm. Oke, kemudian yang titik tengah ini masih sama ya, X nya 0, Y nya yang kita ubah. Kita harus selalu mengingat sumbu ordinat, kemana arah titik yang kita inginkan untuk bergerak, seperti itu. Sini selisihnya, kemudian Y nya juga selisihnya sama 1. Kemudian titik ketiak atau titik armhole ini untuk X nya adalah negatif, positif, karena dia bergerak ke kanan untuk titik S nya ya, seperti itu. Selesai. Inilah cara membuat grading sederhana blus sesuai dengan style.